Si Yun yang telah membuka tenaga dalamnya langsung menyerang Tiansu. Tidak hanya itu, ia pun menghabisi seluruh pasukan klan penjahat dengan tangan kosong. Dari sinilah kita mengetahui betapa kuatnya si Yun selama ini. Bahkan serangan Tiansu tidak mempan kepadanya. Dengan kelincahannya, ia berhasil menghindari semua pukulan yang dilayangkan oleh Tiansu. Hanya dengan satu tangan, ia menghentikan pukulan maut milik Tiansu. Sesaat, si Yun mengeluarkan kekuatannya yang membuat Tiansu terlempar dan terpental. Bahkan efeknya dapat dirasakan oleh pasukan klan penjahat di sana yang juga ikut terpental. Fei yang melihat itu semua hanya terdiam dan tidak berkata apa-apa. Sesaat, Tiansu mengatakan jurus tersebut merupakan jurus tapak tuyun yang sangat legendaris. Si Yun lalu memberikan pedang milik Fei sambil berkata ia akan pergi bersenang-senang sebentar. Si Yun lalu memberikan pedang milik Fei sambil berkata ia akan pergi bersenang-senang sebentar. Fei tetap saja terdiam karena ia merasa tak percaya kalau si Yun selama ini yang dianggapnya lemah ternyata sangatlah kuat. Sisanya, Mimin kasih cuplikan adegan saja ya. Tiansu yang sekarat menyuruh pasukannya untuk mundur segera karena bala bantuan klan 48 sudah datang ke sana. Fei yang sudah kelelahan akhirnya pingsan di tempat. Si Yun dengan cepat datang membantunya. Tiansu yang hendak kabur ditahan oleh Jirong. Bahkan tangan palsunya dipotong hingga putus oleh Jirong. Karena sudah kalah telak, klan penjahat akhirnya pergi dari sana. Li Sheng yang terjebak di akar jembatan berhasil diselamatkan. Jirong merasa lega, ternyata Li Sheng masih hidup. Begitu juga dengan cucu yang merasa senang melihat Li Sheng baik-baik saja. Singkat cerita, setelah peperangan telah usai, Fei masih memikirkan kekuatan yang dimiliki oleh Si Yun yang telah membuat Tiansu sekarat. Ia pun teringat perkataan Tiansu mengenai jurus tapak tuyun. Setelah itu, Si Yun datang ke kamarnya untuk menjenguk Fei. Ia ingin memastikan apakah Fei terluka atau tidak. Namun Fei lagi-lagi memandang Si Yun tanpa berkedip. Tingkahnya itu membuat Si Yun menganggapnya aneh. Saat ini banyak sekali pertanyaan demi pertanyaan yang hendak ia lontarkan kepada Si Yun mengenai siapa Si Yun sebenarnya. Namun ia tahu kalau ia menanyakan hal tersebut, Si Yun tidak akan mau menjawab dan akan berkata bohong. Namun tetap saja ia sangat penasaran kepada Si Yun. Kenapa selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya dan berpura-pura lemah. Di saat Si Yun hendak pergi, Fei mendekatinya dan memberanikan diri untuk bertanya. Namun belum sempat ia bertanya, Si Yun langsung membuatnya pingsan. Si Yun sengaja melakukan itu supaya Fei tidak banyak bertanya lagi. Di lain tempat, Jenderal Wenzi mengatakan ia sangat tak percaya Tiansu, pemimpin klan penjahat, dengan mudah dikalahkan oleh seorang pemuda. Tiansu mengatakan kalau jurus tapak tuyun yang sangat legendaris itu seharusnya hanya satu orang yang memilikinya. Namun yang ia tahu, orang yang memiliki jurus tapak tuyun seharusnya telah tewas. Ia sangat tak menyangka kalau ada seorang pemuda memiliki jurus tersebut. Jenderal Wenzi ternyata mengenali siapa itu Si Yun. Ia tahu kalau dulu Si Yun terkena racun yang seharusnya Si Yun telah tewas. Tapi kenapa sampai saat ini Si Yun masih hidup? Tiansu akhirnya menyadari kalau dulu pasti ada seseorang yang sangat hebat yang memberikan tenaga dalam yang sangat kuat kepada Si Yun. Maka dari itu racun di tubuh Si Yun bisa ditekan oleh tenaga dalam tersebut. Namun resikonya orang yang memberikan tenaga dalam itu harus menukar nyawanya atau bisa dikatakan tewas. Dari sinilah kita mengetahui kalau nama asli Si Yun adalah Xiao Chuan. Di malam harinya, Jirong bertemu dengan Si Yun. Jirong berterima kasih kepadanya karena sudah mau membantu klan 48 untuk mengalahkan klan penjahat.
Sesaat ia menyadari kalau wajah Siyun saat ini sedang pucat. Siyun lagi-lagi berbohong. Ia mengatakan kalau ia hanya masuk angin saja karena di klan 48 sangatlah dingin. Jirong tanpa basa-basi memberikan sebuah pelakat yang secara tak langsung menyuruh Siyun agar segera meninggalkan klan 48. Fei akhirnya terbangun. Ia menyadari kalau Siyun telah membuatnya pingsan. Ia pun keluar untuk mencarinya. Di luar, ia berhasil menemukan Siyun. Ia pun membawanya ke sebuah tempat. Mereka pun mengobrol satu sama lain tanpa Fei sadari kalau Siyun akan segera pergi meninggalkannya. Karena Jirong, ibunya itu tidak ingin Siyun berada lama-lama di klan 48. Namun Siyun di sini memilih untuk diam dan tidak menceritakan kepada Fei. Setelah itu mereka pun hendak kembali dan terlihat mereka berdua saling berpegangan tangan. Lianto yang menjadi pemimpin keluarga Ho mengetahui kalau Tiansu telah gagal merebut gelang hatian di klan 48. Ia pun memiliki feeling kalau Tiansu pasti menyerangnya karena saat ini ia memiliki salah satu barang keramat tersebut, yaitu cap sendu. Ia pun akhirnya membuat sebuah keputusan, yaitu ia ingin membuat sebuah aliansi dan merekrut orang-orang luar yang ingin membalaskan dendam kepada klan penjahat. Dengan begitu, apabila orang-orang hebat telah berkumpul dengannya, keluarga Ho miliknya bisa ia pertahankan apabila Tiansu datang menyerang nanti. Ia pun menyuruh pasukannya untuk mengirim dan menyebarkan undangan untuk beraliansi ke beberapa akademi bela diri yang berada di luar. Di lain sisi ada seorang pemuda, kita sebut saja namanya Lukman, yang sangat terobsesi dengan kekuatan. Ia pun memakan semua pil yang dapat membuat seseorang menjadi kuat seketika. Setelah itu ia pun menyerang kakek tua yang pernah diselamatkan oleh Fei di penjara kemarin. Ternyata saat ini kakek tua itu hendak menduplikasi sarung pedang milik Lukman, yang ternyata sarung pedang itu merupakan salah satu barang keramat. Dan si kakek hendak memberikan sarung pedang keramat itu kepada Fei nantinya. Terlihat sarung pedang itu telah dibuat duplikasinya, sehingga Lukman sulit menemukan yang mana yang asli. Karena kesal, ia pun langsung membunuh kakek tua tersebut. Karena Lukman telah mengenali sarung pedang tersebut, ia pun dengan mudah mengetahui mana yang asli. Singkat cerita, di kota Lingling, Siyun sedang menghindari orang-orang yang saat ini sedang mencarinya. Ia pun menggunakan topi bulat supaya orang-orang tidak mengenali dirinya. Bei ternyata telah berada di kota Lingling dan hendak pergi ke benteng keluarga Ho untuk menghadiri undangan yang diberikan oleh Lianto untuk beraliansi melawan klan penjahat. Ia pun saat ini sedang mencari Siyun karena hanya Siyun yang bisa membujuk Zichen, yaitu pangerannya, agar tidak pergi ke benteng keluarga Ho. Dari kejauhan, Siyun mendengarkan kalau Zichen berada di kota itu juga. Ia pun pergi menemui Zichen. Di sana, Siyun meminta Zichen untuk tak usah datang ke benteng keluarga Ho. Karena Zichen ini merupakan pangeran, ia tak mau nantinya terjadi apa-apa kepadanya. Zichen sesaat berbicara kepada Siyun, namun Siyun telah menghilang dari sana. Di lain sisi, Bei bertemu dengan Fei. Di sana ia menanyakan keberadaan Siyun, namun Fei saat ini juga tidak tahu Siyun berada di mana. Ia juga hingga saat ini masih mencari keberadaannya. Bei mengatakan ia ingin bertemu dengan Siyun karena hanya Siyun yang dapat membujuk Zichen agar tidak pergi untuk memenuhi undangan dari Lianto. Singkat cerita, Siyun lagi-lagi menyamar menjadi kakek tua, namun ia tak sengaja berpapasan dan menyenggol dengan Fei. Dari nada bicaranya, Fei menyadari kalau kakek tua itu adalah Siyun. Siyun terus saja menghindar dan tidak menampakkan wajahnya. Fei seketika langsung menarik janggut palsu tersebut dan pada akhirnya penyamaran Siyun terbongkar. Fei merasa marah kenapa Siyun kabur darinya dan pergi meninggalkannya. Supaya Siyun tidak kabur lagi, Fei pun menyerangnya. Di sana Fei tak sengaja memegang tangan Siyun yang sangat dingin. Fei sesaat menjadi teringat atas kematian Guru Yu yang terkena racun dan meninggal, yang dimana di saat itu racun tersebut membuat tubuh seseorang menjadi dingin.
Fei bertanya mengapa Si Yun membuatnya pingsan kemarin dan kenapa Si Yun kabur dari klan 48. Si Yun yang belum sempat menjawab, terlihat para penduduk lari ketakutan karena ada sebuah akademi yang sangat jahat yang sedang lewat, yang saat ini akademi tersebut hendak pergi ke benteng keluarga Ho untuk menghadiri undangan dari Lianto. Fei lalu membuat Si Yun pingsan. Ia melakukan itu supaya Si Yun tidak kabur lagi darinya. Ia pun membawa Si Yun menggunakan gerobak dan kembali ke penginapan. Ia bertemu dengan Li Sheng dan cucu dan meminta Li Sheng untuk membantunya membawa Si Yun ke kamar. Singkatnya, di saat malam, Fei membawa Nyonya Yun untuk mengecek kesehatan Si Yun. Setelah Nyonya Yun mengecek, ia sangat terkejut karena dingin di tangan Si Yun yang sangat tidak normal. Dugaan Fei selama ini ternyata benar. Nyonya Yun mengatakan kalau Si Yun terkena racun di tubuhnya, yang dimana racun itu bisa mematikan seseorang. Alasan Si Yun belum mati hingga saat ini karena ada sebuah tenaga dalam yang sangat luar biasa yang menekan racun di tubuh Si Yun. Asalkan tenaga dalam itu tidak digunakan, racun tersebut tidak akan berkembang dan membunuh Si Yun. Nyonya Yun sesaat mengatakan Fei harus menjaganya. Lalu setelah itu ada seorang tabib yang mengetahui keberadaan Si Yun saat ini karena ia sebelumnya melihat Fei yang membawa Si Yun menggunakan gerobak. Tabib abal-abal itu pun mengecek kesehatan Si Yun. Setelah mengeceknya, tabib itu mengatakan kalau Si Yun telah terkena racun yang sangat langka. Ia pun mengecek lehernya dan terlihat bekas tusukan jarum akupuntur yang pernah dilakukan oleh Si Yun di medan pertempuran kemarin. Tabib abal-abal itu mengatakan untuk tak usah biarkan Si Yun menggunakan tenaga dalamnya lagi. Apabila itu dilakukan, ia bisa memastikan kalau Si Yun pasti akan tewas di saat itu juga. Dan satu lagi, Si Yun juga tidak boleh memakan makanan yang hangat karena tubuhnya saat ini sangat dingin. Si Yun harus diberi makanan yang dingin juga karena makanan hangat dapat mempercepat racun tersebut untuk berkembang. Singkat cerita, setelah mengetahui semua kebenaran, Fei sangat bersedih. Ia merasa kesal kenapa Si Yun tidak mau menceritakan semuanya ini kepadanya dan kenapa Si Yun harus mempertaruhkan nyawanya di medan pertempuran. Padahal nyawanya sendiri sedang di ujung tanduk. Ia pun memeluknya karena ia tak ingin kehilangan Si Yun. Keesokan harinya, Si Yun yang telah sadar melihat kaki dan tangannya sudah dirantai, dan itu dilakukan oleh Fei supaya Si Yun tidak kabur lagi. Ia memohon kepada Fei agar mau melepaskannya, namun Fei tetap keras kepala dan tidak akan pernah mau melepaskan rantai tersebut. Dan part ke-9 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.